Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga Pak Bagus. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Ayulandari dari kelas 2F dengan nomor NPM 2414060305 dengan nomor absen 40. Di sini saya mendapatkan tugas dari Pak Bagus Amirul Mukmin MPD dengan mata kuliah penyusunan bahan ajar. Di sini tugasnya membuat PPT interaktif dan video pembelajaran. Nah, sebelum ke video materi, di sini saya akan membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami teks bacaan pendek dan menulis paragraf sederhana untuk kelas 2 SD. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke video pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami teks, bacaan pendek, dan menulis paragraf sederhana. Nah, teman-teman, dikarenakan sekarang masih siang, jadi kita harus tetap semangat dan fokus untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita pencet start di sini ya. Nah, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pastinya sangat seru ya teman-teman. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana memahami teks bacaan pendek dan menulis paragraf sederhana. Nah, teman-teman, sekarang saya mau tanya, siapa saja yang masih suka membaca buku cerita di rumah? Nah, bagus sekali. Karena membaca bisa membuat kita mengetahui banyak hal dan menulis juga membantu kita menyampaikan apa saja yang kita pikirkan. Baik, langsung saja pada menu selanjutnya, kita next ya. Nah, teman-teman, di sini terdapat menu utama. Yaitu terdapat 6 menu utama ya, lebih tepatnya. Yang pertama ada petunjuk penggunaan, lalu ada tujuan pembelajaran, profil pengembang, menu materi, video, dan latihan soal. Baik, langsung saja kita pada menu pertama, yaitu petunjuk penggunaan. Nah, teman-teman, di sini ada 3 petunjuk penggunaan, yaitu lebih tepatnya terdapat 3 button untuk petunjuk penggunaan ya. Yang pertama, button bulat, lalu terdapat gambar rumah. Ini adalah button home untuk kembali ke menu utama. Menu utama itu yang tadi ya teman-teman, yang terdapat 6 poin. Lalu yang kedua ada button next, yaitu untuk menu selanjutnya. Dan yang terakhir ada button back untuk menu sebelumnya. Baik saja, langsung kita back. Nah, untuk menu yang kedua, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Langsung kita klik saja ya teman-teman. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 3. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, memahami isi teks bacaan pendek dengan cara menemukan poin-poin penting seperti tokoh, tempat, dan peristiwa penting. Lalu yang kedua, dapat menjawab pertanyaan sederhana sesuai dengan isi bacaan teks yang telah dibaca. Lalu yang ketiga, menulis paragraf sederhana dengan menggunakan kalimat runtut atau berurutan sesuai dengan topik yang sudah diberikan. Baik, bisa kita pahami bersama-sama ya bahwa di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang kita capai dalam pembelajaran materi pada siang hari ini. Lalu kita back saja ya. Nah, yang ketiga di sini ada profil pengembang, yaitu profil saya. Nah, sekilas saja ya teman-teman. Lalu kita back. Nah, langsung saja kita pada menu materi yang akan kita bahas pada pembelajaran siang hari ini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk pada menu materi ya. Di sini ada 3 button. Yang pertama, memahami teks bacaan pendek.
Lalu yang kedua, menulis paragraf sederhana. Lalu yang terakhir, poin ketiga ada rangkuman. Nah, untuk pertama, kita akan belajar tentang bagaimana memahami teks bacaan pendek. Kita langsung saja kliknya button nomor 1 ini ya. Nah, memahami teks bacaan pendek, apa sih memahami teks bacaan pendek itu? Nah, teman-teman, memahami teks bacaan pendek ini artinya membaca sebuah bacaan singkat, lalu mengerti isinya. Nah, bacaan pendek ini biasanya hanya berisi beberapa kalimat atau satu paragraf, tapi bisa saja 3 hingga sampai 5 paragraf ya untuk anak SD. Nah, karena kita masih belajar beberapa kalimat dan hanya bisa menyusun beberapa paragraf saja. Nah, di dalamnya ada cerita, pesan, atau informasi yang kita pahami. Nah, maksudnya di dalamnya ada cerita, pesan, atau informasi yang kita pahami ini di dalam teks bacaan pendek, dikarenakan ini teks bacaan pendek ya, biasanya hanya terdapat satu topik saja. Nah, atau satu cerita. Nah, tetapi untuk informasinya bisa tergantung isi dari teks tersebut ya. Baik, kita next saja. Nah, teman-teman, mengapa penting bagi kita untuk belajar tentang memahami teks bacaan pendek? Nah, jika kita bisa memahami bacaan, maka kita akan lebih mudah untuk belajar dari cerita, pelajaran, atau informasi yang kita baca. Nah, teman-teman, membaca itu bukan hanya sekedar melihat huruf, tetapi juga diharapkan kita dapat mengerti makna dari sesuatu yang kita baca ya. Lalu di sini ada cara memahami bacaan pendek ya. Di sini terdapat 4 cara bagaimana kita dapat memahami bacaan pendek. Yang pertama, membaca teks dengan tenang dan tidak terburu-buru. Mengapa kita harus membaca teks dengan tenang dan tidak terburu-buru? Nah, karena kita jika terburu-buru nanti kita tidak bisa memahami apa isi teks tersebut ya. Lalu yang kedua, mencari kata-kata kunci di dalam bacaan. Nah, yang dimaksudkan dengan kata-kata kunci di sini adalah topiknya ya teman-teman. Topik apa yang sedang dibahas dalam teks bacaan pendek tersebut. Lalu yang ketiga, memperhatikan siapa tokohnya, lalu di mana tempat kejadiannya, dan apa yang terjadi, supaya kita dapat memahami isi teks bacaan pendek tersebut. Nah, yang terakhir, keempat, mencoba menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa kita sendiri. Karena jika yang terakhir ini ya, menceritakan kembali isi dari bacaan teks dengan bahasa kita sendiri, berarti di situ sudah kita simpulkan bahwa kita memahami apa yang sudah kita baca, tetapi kita mencoba menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Lalu kita langsung saja next ya. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh memahami teks bacaan pendek. Nah, di sini sudah saya sertakan ya, gambar anak perempuan sedang menyiram tanaman. Nah, anak perempuan ini namanya Sinta. Mari kita baca teksnya bersama-sama ya teman-teman. Sinta suka menanam bunga di halaman rumah. Setiap pagi, ia menyiram bunga dengan air. Bunga-bunga Sinta tumbuh segar dan indah. Nah, teman-teman, dari bacaan teks pendek di atas, kita dapat mengetahui informasi bahwa yang pertama, Sinta suka menanam bunga ya, karena pada gambar yang sudah saya sertakan ini, di sini Sinta sedang menanam tanaman bunga ya, bukan sayur, bukan buah-buahan, dan sebagainya ya. Yang di sini poin utamanya yang Sinta tanam yaitu adalah bunga. Nah, lalu poin yang kedua, Sinta menyiram bunga itu pada setiap pagi ya. Di sini juga pada gambar terdapat
gambar matahari ya, yang dimana Sinta menanamnya pada waktu pagi hari, bukan malam hari ya teman-teman. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, bunga-bunganya tumbuh segar dan indah. Nah, yang pada gambar yang saya sertakan juga di sini, gambar bunga tersebut juga tumbuh dengan baik ya, tumbuh dengan segar dan indah karena setiap hari selalu disiram oleh Sinta. Jadi bunganya tumbuh, bukan mati, bukan rusak ya teman-teman. Nah, dari ketiga poin tadi berarti sudah kita simpulkan bahwa kita sudah dapat memahami isi teks bacaan pendek tersebut ya. Dari yang Sinta suka menanam bunga, lalu Sinta menyiram bunga pada waktu pagi hari, dan yang terakhir bunga-bunga Sinta tumbuh segar dan indah. Nah teman-teman, jadi kesimpulan tentang memahami teks bacaan pendek ini berarti kita sudah dapat menyebutkan siapa yang sedang diceritakan dan menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam teks bacaan tersebut, serta dapat menyimpulkan juga makna atau pesan dari teks bacaan yang telah kita baca ya teman-teman. Baik, langsung saja kita kembali ke menu materi untuk materi berikutnya ya. Kita klik. Nah, kita lanjut pada menu materi kedua, yaitu tentang menulis paragraf sederhana. Baik, langsung saja kita klik ya teman-teman. Nah, menulis paragraf sederhana. Apa sih menulis paragraf sederhana itu? Nah, menulis paragraf sederhana artinya menulis beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita pendek atau satu pokok pikiran. Nah, paragraf sederhana ini biasanya hanya terdiri dari 2 hingga 5 kalimat saja ya. Dan membahas satu hal utama atau topik utama, biasanya bisa tentang keluarga, hewan peliharaan, di sekolah, di lingkungan, teman kita, atau bisa juga membahas tentang kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita next saja ya teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang contoh menulis paragraf sederhana, nah di sini bagaimana supaya paragraf sederhana yang kita tulis itu bagus, ada 4 poin yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan dulu apa topik yang akan kita tulis. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat sederhana dan tidak terlalu panjang ya teman-teman, karena di sini namanya paragraf sederhana, jadi hanya kisaran 2 hingga 5 kalimat saja. 5 kalimat saja. Nah, yang ketiga, menulis dengan urutan yang runtut dan jelas ya teman-teman, supaya kita tidak bingung untuk memahami isi teks bacaan paragraf sederhana itu. Nah, di situ harus jelas ya teman-teman urutannya dari awal hingga akhir. Lalu yang terakhir, memeriksa kembali bagaimana tulisan kita. Apakah tulisan kita ini sudah dapat dibaca, sudah dapat mudah dipahami atau belum ya. Jikalau belum ya kita kembali mengurutkan tulisan kita dari awal hingga akhir dengan urutan yang jelas supaya dapat dibaca dan mudah dipahami. Lalu kita bahas ya teman-teman bagaimana contoh menulis paragraf sederhana. Nah, di sini sudah saya sertakan gambar anak laki-laki dengan seekor kucing ya. Baik teman-teman, kita baca bersama ya teksnya. Zaki punya kucing bernama Coco. Bulunya putih dan halus. Setiap sore, Zaki bermain dengannya di halaman rumah. Nah teman-teman, mengapa teks di atas dapat disebut dengan paragraf sederhana? Karena di sini terdapat 3 poin ya teman-teman, mengapa teks di atas tersebut dapat
disebut dengan paragraf sederhana. Nah, poin yang pertama, hanya membahas satu topik ya, yaitu tentang kucing bernama Coco. Nah, kucing yang bernama Coco ini adalah kucingnya Zaki ya teman-teman. Lalu yang kedua, kalimat-kalimatnya disusun saling berhubungan. Lalu yang ketiga, mudah dipahami oleh orang lain. Nah, teman-teman, untuk poin yang ketiga ini, mengapa mudah dipahami oleh orang lain? Karena teks paragraf sederhana di atas ditulis dengan urutan yang runtut dan jelas dari awal sampai dengan akhir ya. Jadi tidak membuat bingung untuk kita sebagai pembaca ya. Jadi kita juga dapat memahami dengan mudah dan dapat mengetahui apa informasi yang disampaikan atau apa informasi dari isi teks paragraf sederhana ini. Nah, teman-teman, kesimpulannya tentang menulis paragraf sederhana ini yaitu, jadi menulis paragraf sederhana adalah bagaimana cara kita bercerita lewat tulisan-tulisan pendek tentang hal-hal yang kita tahu atau tentang hal yang kita sukai dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain ya teman-teman. Nah, baik, langsung kita kembali ke menu materi ya, untuk lanjut ke poin ketiga, yaitu rangkuman. Nah, langsung saja kita klik ya teman-teman. Nah, rangkuman. Hari ini kita sudah belajar tentang dua hal penting dalam pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman, yaitu yang pertama tentang bagaimana memahami teks bacaan pendek, lalu yang kedua tentang bagaimana cara menulis paragraf sederhana. Nah, teman-teman, saat membaca teks bacaan pendek ini, kita tidak hanya melihat huruf dan kata-kata, tetapi kita juga berusaha untuk mengerti isi makna dari ceritanya atau dari teks tersebut ya. Lalu saat kita menulis paragraf sederhana, kita juga belajar bagaimana caranya menyusun kalimat yang saling berhubungan tentang satu topik saja. Nah, jadi kesimpulannya, membaca dan menulis adalah dua kegiatan yang saling berhubungan ya teman-teman. Dan ketika kita membaca, kita juga belajar bagaimana memahami isi bacaan dan ketika kita menulis, kita juga belajar menyampaikan isi pikiran kita dengan kata-kata yang sederhana. Nah, jika kita rajin membaca dan menulis setiap hari, maka kita akan menjadi anak yang cerdas, pandai berbahasa, dan percaya diri dalam berbicara maupun menulis. Di sini kita sudah membahas dua materi yang kita pelajari hari ini ya, dan kita sudah sampai pada tahap rangkuman tadi. Nah, sekarang kita klik home ya. Di sini saya sudah menyertakan link video yang dapat kita tonton bersama-sama ya. Nah, ini akan kita tonton bersama-sama pada saat pertemuan di kelas nanti ya. Lalu kita back saja. Nah, teman-teman, di sini kita sudah pada menu utama yang terakhir ya, yaitu latihan soal ya. Langsung kita klik saja. Nah, latihan soal. Ayo, mari kita menjawab soal dan belajar bersama-sama ya. Kita next. Nah, kita di sini akan belajar tentang soal yang pertama ya. Di sini kalau tidak salah saya hanya menyertakan 3 soal saja ya, supaya tidak terlalu banyak dengan satu teks ya. Nah, mari kita baca teksnya bersama-sama ya teman-teman. Sinta suka menanam bunga di halaman rumah. Setiap pagi, ia menyiram bunga dengan air. Bunga-bunga Sinta tumbuh segar dan indah. Nah, soal yang pertama, soalnya Sinta suka menanam apa? Nah, dapat kita lihat ya teman-teman. Dan sudah saya jelaskan tadi ya. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa di dalam teks bacaan pendek ini ya, yang Sinta
Tanam tuh apa sih teman-teman? Nah, di gambar yang sudah saya sertakan ini kan tanaman yang sedang disiram Sinta kan bukan sayur ya, bukan juga buah-buahan ya teman-teman. Nah, kita lihat pilihan ganda A, B, C ini yang paling tepat untuk jawabannya apa. Yang pertama, sayur. Nah, kita samakan dengan gambar yang sudah disertakan di sini. Apakah yang sedang disiram Sinta ini adalah sayur? Bukan ya teman-teman. Nah, yang kedua ada B, bunga. Nah, kita samakan lagi dengan gambar yang sudah disertakan. Apakah yang Sinta tanam ini adalah bunga? Kira-kira bagaimana teman-teman? Benar ya? Nah, lalu yang terakhir poin C, pisang. Bukan juga ya teman-teman, karena di atas tadi ada yang A, sayur. Nah, itu bukan ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa teman-teman? A, B, atau C? Langsung aja ya. Nah, benar sekali. Jawabannya bunga. Langsung saja kita klik. Nah, jawaban benar. Oke, baik. Lanjut kita ke soal yang berikutnya ya. Kita next saja. Nah, soal yang kedua. Kita baca lagi teksnya. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Sinta suka menanam bunga di halaman rumah. Setiap pagi, ia menyiram bunga dengan air. Bunga-bunga Sinta tumbuh segar dan indah. Nah, pertanyaannya, kapan Sinta suka menyiram bunga? Nah, kita baca di sini poinnya ada 3 ya, A, B, dan C. Kita baca dari urutan yang ke bawah ya, yang C. Nah, yang C malam. Kita samakan juga dengan gambar yang sudah disertakan di sini. Apakah di gambar ini ada gambar bulan? Gak ada kan teman-teman? Apakah ada gambar bintang? Tidak ada juga. Apakah gambar yang sudah disertakan ini dengan tema yang gelap malam seperti malam hari? Tidak juga kan teman-teman? Nah, berarti bukan ya, bukan C ya jawabannya. Lalu yang kedua, B, siang. Nah, siang, kita lihat ya di sini, apakah di sini ada gambar matahari? Ada. Lalu, apakah di sini hawanya atau gambarnya itu terang? Betul, terang, karena di sini backgroundnya putih dan ada matahari ya teman-teman. Lalu kita ke poin A, pagi. Pagi juga betul, karena juga disertakan gambar matahari pada foto di atas ya. Tetapi kita balik, kita baca lagi teks yang ada di atas. Kita pahami lagi apa soalnya dan kira-kira apa jawaban yang tepat ya. Kita baca sekali lagi ya teman-teman. Sinta suka menyiram bunga di halaman rumah. Setiap pagi ia menyiram bunga dengan air. Berarti jawabannya dari pertanyaan kapan Sinta suka menyiram bunga adalah poin A. Betul sekali, setiap pagi. Nah, langsung saja kita klik ya teman-teman. Apakah benar jawabannya? Nah, jawabannya benar. Karena pada teks tadi memang sudah dituliskan ya di atas bahwa Sinta menyiram bunga itu pada setiap pagi hari ya teman-teman. Mungkin kita bisa terkecoh dengan pilihan ganda tadi ya yang 3 poin A, B, C. Nah, di situ sudah saya sertakan siang dan pagi ya, karena kita juga tetap harus terfokuskan kepada teks sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan benar ya teman-teman. Baik, langsung saja kita pada soal yang terakhir ya. Nah, kita baca juga ya teksnya teman-teman. Sinta suka menanam bunga di halaman rumah. Setiap pagi ia menyiram bunga dengan air. Bunga-bunga Sinta tumbuh segar dan indah. Nah, pertanyaannya, bagaimana pertumbuhan bunga milik Sinta? Nah, dapat kita amati ya teman-teman dengan baik. Kita amati dengan baik dengan kita amati gambar yang sudah saya sertakan di sini ya teman-teman, bahwa bunga yang sedang disiram Sinta ini, yang pertama, poin A, mati. Apakah gambarnya di sini bunganya terlihat tidak baik-baik saja atau terlihat rusak, mati? Tidak kan teman-teman? Nah, berarti poin A ini bukan jawabannya ya. Sudah pasti bukan ya, karena di gambar yang sudah disertakan ini bunganya terlihat bagus, berarti tidak mati. Nah, lalu poin B, hilang.
Nah, dapat kita perhatikan lagi pada gambar yang disertakan di sini, apakah bunganya tidak terlihat atau alias hilang? Kan tidak ya teman-teman. Di sini kan bunganya sangat terlihat ya. Ada terdapat 2 pot bunga ya yang sedang disiram oleh si Sinta ini. Nah, berarti yang B ini bukan jawabannya karena tidak hilang, karena terlihat pada gambarnya. Berarti bukan ya jawabannya, yang B ini bukan. Lalu poin yang terakhir, yang C, segar dan indah. Kira-kira gimana teman-teman? Betul apa tidak? Nah, kita balik lagi. Selain kita tetap mengamati gambar yang telah disertakan ini, kita juga harus fokus ya teman-teman pada teks yang disertakan. Karena ini juga termasuk acuan bagaimana kita menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, di sini yang poin C yang terakhir terjawab segar dan indah. Kita baca juga ya, bahwa di sini bunga-bunga Sinta tumbuh segar dan indah. Dan di foto pun bunganya juga segar dan indah, tidak mati, tidak hilang, dan tidak rusak. Baik, langsung saja kita klik ya teman-teman. Kita buktikan apakah jawaban soal yang terakhir ini benar. Nah, jawabannya benar ya teman-teman. Dari 3 pertanyaan tadi, kita sudah menjawab bersama-sama dengan benar semua ya teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita next. Nah, selamat, kamu berhasil. Terima kasih. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, hari ini saya ulangi lagi ya. Tadi pada rangkuman yang sudah saya jelaskan, saya jelaskan sekali lagi pada akhir pembelajaran ini. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang 2 hal yang penting dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 sekolah dasar ini. Nah, yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana memahami teks bacaan pendek. Nah, dari kegiatan membaca itu kita menjadi tahu ya teman-teman bahwa membaca bukan hanya mengenal apa itu huruf dan kata, tetapi juga bagaimana kita dapat mengerti isi dan makna dari bacaan tersebut. Lalu yang kedua, kita juga belajar bagaimana cara menulis paragraf sederhana. Dari kegiatan menulis paragraf sederhana itu, kita juga bisa menceritakan pikiran dan pengalaman-pengalaman kita dengan kata-kata kita sendiri ya tentunya, tetapi juga harus jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, jadi membaca dan menulis ini adalah 2 hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Dengan membaca, kita juga dapat mendapatkan pengetahuan baru, dan dengan menulis kita bisa membagikan apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Lalu, semoga setelah kita belajar bersama hari ini, teman-teman, kalian semakin suka membaca dan gemar menulis, karena anak yang rajin membaca dan menulis akan menjadi anak yang cerdas, kreatif, dan percaya diri. Hebat sekali ya teman-teman hari ini. Baik, kita kita tepuk tangan untuk diri kita dan teman-teman semuanya karena sudah berhasil untuk belajar bersama-sama hari ini. Nah, terima kasih teman-teman. Saya Cynthia Devi Ayu Wulandari undur diri. Semoga video pembelajaran yang saya buat ini bersama teman-teman dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.